wa taqdilana biha jami'al hajat. Dengan salawat itu engkau kabulkan hajat-hajat kami. Hajatnya macam-macam, ada yang pengen HP, ada yang pengen kerja, ada yang pengen ketemu jodoh, ada yang pengen punya anak, ada yang pengen naik gaji, ada yang pengen lunas hutang. Dikabulkan insya Allah sama Allah yang maha baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silakan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung ke Gramedia, atau teman-teman bisa ke admin, ini nomor adminnya, atau langsung aja klik link di deskripsi box yang mau beli di Shopee. Teman-teman, masih banyak banget yang nanya, Kak, bedanya kedua buku ini apa? Teman-teman udah pasti ada bedanya ya. Kalau misalkan isinya sama, namanya bukan buku kedua, namanya cetak ulang. Ngapain aku adain kedua buku ini gitu loh ya teman-teman ya. Jadi udah pasti isinya beda. Apa yang beda? Isinya, kisah-kisahnya itu beda teman-teman. Jumlah salawatnya juga lebih banyak, kisah-kisah pengalamannya juga beda-beda. Jadi jangan khawatir, langsung aja teman-teman beli keduanya ya. Dan buat teman-teman yang mau beli tasbih samaan kayak aku, langsung aja ke mm.official1. Ini bisa di charger dan ini beneran awet ya. Atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Mai di Aceh. Sholawat 3 hari bisa beli HP baru. Nah, mana yang pada pengen punya HP baru? Kita baca sama-sama ya. Assalamualaikum Kakak Mel. Waalaikumsalam. Ini Mai dari Aceh. Ceritanya beberapa hari yang lalu aku lihat YouTube Kak Mel, jadi semangat banget untuk sholawat. Di rumah HP suami udah lama rusak. HP ku juga rusak minggu yang lalu. Bingung banget Kak. Kami butuh HP, aku mau ada tes ujian di balai latihan kerja. Suami juga butuh banget untuk aplikasi KPPS udah mau pemilu ini. Aku mulai sholawatan Jibril, Munjiat, Adrikni, kadang dihitung kadang enggak. Sebelum tidur juga baca sampai ketiduran. Sambil ngebayangin keinginan aku sudah terwujud, Masya Allah. Aku juga udah list di buku apa yang ingin aku beli dan harapan yang pengen terwujud. Alhamdulillah adikku minjemin HP untuk aku ikut ujian dan alhamdulillah lulus, bisa ikut pelatihan menjahit bed cover karena aku usaha jahit. Jadi pengen nambah ilmu lagi. Setelah 3 hari sholawat, ada rezeki suami kebeli HP baru dan ada lebih uang bisa untuk servis HP yang satunya. Dan orderan jahitan nambah terus, ada yang minta les jahit juga. Ya Allah, senengnya. Seneng banget Kak Mel, langsung bikin story dan tag IG Kak Mel. IG-nya @maigayo, nanti kita lihat ya nih. Kak Mai Gayo ya. The power of salawat, semua jadi mudah. Kak Mel telah berbagi kebaikan. Makasih Kak, semoga Kak Mel mudah rezekinya, sehat terus. Tunggu testimoni aku selanjutnya Kak Mel. Masya Allah, the power of salawat. Itulah kisah dari Kak Mai di Aceh. Ya, Kak Mai HP-nya rusak. Suami HP-nya udah lama rusak, bingung nih dua-duanya karena butuh HP untuk aktivitas untuk pekerjaannya. Sekarang kita kerja pakai HP ya teman-teman, sekolah aja pakai HP ya. Nah, bingung nih gimana? Akhirnya Kak Mai mulai mengamalkan sholawat.
kadang dihitung, kadang enggak. Yang dibaca salawat Jibril, Munjiat, dan Adrikni. Dan Masya Allah ya, Kak Mai ini kan mau ikut pelatihan gitu teman-teman ya, mau les menjahit ya, mau les menjahit bed cover. Bingung kan, akhirnya dipinjemin sama adiknya HP, dan alhamdulillah selesai, bisa ngejahit, pinter ngejahit. Tiba-tiba orderan job jahitnya rame. Ada yang minta les jahit, ada yang minta dijahitin, pokoknya rame tuh orderannya Masya Allah. Dan suaminya tiba-tiba dapat rezeki, bisa buat beli HP, ada lebihan uang, bisa untuk servis HP yang rusak. Masya Allah, the power of salawat sampai segitunya. Teman-teman udah mulai salawatan belum sih? Salawatan dong, ayo. Daripada kita terus-terusan mengeluh, kita terus-terusan meratapi keadaan, kok hidupku begini amat, ayo salawatan, gerak teman-teman. Minimal gerak deh mulutnya. Sama-sama baca munjiat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu salawat munjiat. Teman-teman terserah mau baca salawat apa, munjiat boleh, Jibril boleh, salawat Adrikni boleh, terserah. Ya, jangan gara-gara pengennya munjiat aja lebih panjang bacanya, lebih sulit nih, pasti lebih dahsyat. Bener, emang dahsyat, tapi jangan disepelekan juga salawat yang pendek. Salawat Jibril itu juga dahsyat. Yang penting kita mah istiqomah. Jadi bacalah salawat yang menurut kalian ketika kalian baca itu hati rasanya tenang, adem, kok kayaknya semua masalah jadi beres ya itu. Ya, kalau aku memang senangnya salawat munjiat, tapi karena aku pengen dapat sehari banyak, aku baca Jibril juga biar dapat banyak. Kalau munjiat kan kemampuan terbatas ya, paling mentok banget itu 1000. Itu udah mentok banget tuh 1000 tuh. Itu juga seharian tuh, bener-bener aku nyempetin duduk dari jam 12 salat zuhur ya, dari salat zuhur sampai aku mau masuk maghrib, itu baru aku kelar 1000 tuh teman-teman. Dan itu benar-benar berat, tapi memang hasilnya luar biasa, Masya Allah banget. Dan untuk para pedagang nih ya, kalau misalnya kalian hafal munjiat, baca munjiat. Kalau nggak hafal sambil lihat teks juga nggak apa-apa. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Jangan takut teman-teman ya, munjiat tuh bukan amalan atau apa ya, atau bacaan-bacaan yang mengerikan, enggak. Jangan khawatir. Salawat munjiat itu sholawat yang diiringi dengan doa. Jadi ada dua di sini, ada dua kebaikan. Pahala sholawat dan pahala doa. Tuh, kita sholawatan, kita doa. Dua-duanya kebaikan teman-teman, Masya Allah banget. Dan doa yang diiringi dengan sholawat atau doa yang diawali dengan sholawat itu tidak tertolak. Makanya sepanjang kita terus mengucapkan, apalagi sholawat munjiat itu kan artinya kalimat-kalimat yang positif ya teman-teman. Seperti kita jadi kayak scripting, jadi kayak afirmasi yang positif, malah bagus banget tuh teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, itu sholawatnya. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan sholawat itu engkau selamatkan kami dari cobaan. Diselamatin dari segala cobaan yang mungkin kita nggak tahu di depan ada apa, Allah udah selamatin kita teman-teman. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Dengan sholawat itu engkau kabulkan hajat-hajat kami. Hajatnya macam-macam, ada yang pengen HP, ada yang pengen kerja, ada yang pengen ketemu jodoh, ada yang pengen punya anak, ada yang pengen naik gaji, ada yang pengen lunas hutang. Dikabulkan insya Allah sama Allah yang maha baik. Kemudian wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan salawat itu engkau sucikan kami dari segala keburukan. Wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat. Dengan salawat itu engkau angkat derajat kami. Dari yang gak kerja jadi kerja, dari yang tadinya pegawai kontrak diangkat jadi pegawai kantor, yang tadinya honorer ya diangkat jadi PNS gitu kan teman-teman ya, yang tadinya jomblo jadi punya pasangan, jadi sudah punya istri atau punya suami. Tuh teman-teman,
Dan gak cuma urusan dunia, urusan akhirat juga. Yang tadinya males sholat, kita jadi semangat sholat. Yang tadinya gak pernah bangun tahajud, jadi bangun tahajud. Yang tadinya jarang banget ngaji, jadi buka Quran, bisa baca Yasin saban hari, bisa baca selembar 2 lembar Quran setiap hari. Itu bawaannya kangen mulu sama Quran. Bener gak? Bener gak? Kalian bawaannya kangen terus gak sama Quran? Coba kalian komen di bawah ya. Masya Allah. Jadi banyak banget kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita benar-benar berubah, teman-teman, kalau kita udah rajin sholawatan. Ini apalagi tuh, wa tarfa'una biha indaka ala wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dengan salawat itu engkau sampaikan kami pada tujuan kami, pada cita-cita kami yang paling sempurna, baik ketika hidup maupun sesudah mati. Itu Masya Allah. Jadi jangan takut ya baca munjiat ya. Banyak yang takut, Mbak, aku baca munjiat kok jadi masalah bertubi-tubi. Enggak, memang lagi ada waktunya kita kena masalah. Tapi karena kita menganggap salawat itu adalah sebuah mantra yang bikin kita tiba-tiba jreng berubah kehidupannya, sehingga ketika ada masalah kita mikir gini, duh kok jadinya gini, harusnya kan gak gini, harusnya kan masalah selesai. Enggak, semua berproses. Ingat, semua berproses, teman-teman. Jadi siapapun yang kepengen punya HP baru atau kepengen punya apa aja, udah salawatan aja, minta sama Allah, minta tolong sama Allah, pasti Allah kabulin. Power of salawat, ada aja nanti jalannya dari Allah. Yang rasanya gak mungkin tuh jadi mungkin. Udah banyak banget keajaiban-keajaiban deh yang dirasain sama teman-teman pengamal salawat ya, termasuk aku pastinya. Dan semua cerita-ceritanya ada di buku ini. Yang salah aku kasih tahu ke kalian, di buku ini ada kisah-kisah aku, teman-teman. Ya, jadi insya Allah nggak rugi beli buku ini. Nanti kalau misalnya semangat lagi kendor, baca lagi salawatnya, baca lagi bukunya gitu ya, teman-teman ya. Aku bacain satu testimoni lagi ya, teman-teman. Ini dari Kak Lenatan di Bekasi. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Lenatan dari Bekasi. The power of salawat ya Kakak Mel. Alhamdulillah, saya mau testimoni Kak Mel. Saya kan ibu rumah tangga. Saya bingung Kak Mel, anak 3, yang gede mondok di Jawa Tengah, yang 2 tinggal sama saya. Saya masih punya masalah utang riba Kak. Hidup saya nggak tenang banget. Tiap malam nggak bisa tidur mikirin hutang, takut nggak bisa bayar, takut dicaci maki orang, malu Kak. Hutang di rentenir tempohan sebelum sekitar 6 juta, dan saya tiap bulan harus bayar bunganya doang sekitar 2 jutaan. Sedangkan saya tiap bulan dari suami cuma dikasih 1,5 juta. Pusing buat bayar bunga utang aja masih kurang. Belum buat kebutuhan hidup sehari-hari, jadi saya gali lubang lagi Kak. Saya pusing, hutang gak selesai-selesai, dan saya juga punya utang riba gede Kak, seperti gade BPKB motor. Tapi utang ini mah suami saya juga tahu. Saya Kak masih tinggal sama ibu saya, dan jadi tanggungan saya juga karena bapak saya sudah meninggal. Akhirnya saya buka YouTube, ketemu channel Kak Mel, saya mulai salawatan. Singkat cerita, saya sama suami niat ambil perumahan Kak, dan perumahan itu nggak pakai DP dan banyak juga promo hadiahnya kayak motor, TV, AC, iPhone. Akhirnya saya udah di ACC kan Kak, dan alhamdulillahnya Kak, saya tiba-tiba telepon developernya, ditawarin katanya hadiah promo rumah itu kalau diuangkan seharga 18 juta. Tapi nggak bisa kalau kita terima uang, cuman kita ditawarin buat bayar utang saya di bank lain. Jadi developer mau lunasin utang saya senilai 18 juta. Utang saya kan 20 juta Kak, alhamdulillah saya ada tabungannya di bank itu 4 juta. Jadi saya tinggal nambahin lewat tabungan 2 juta, dan saya masih sisa tabungan 2 juta. Saya bersyukur banget Kak, sampai nangis kok ambil perumahan malah jadi utang kita di bank gede dilunasin sama developer perumahan. Katanya biar kita fokus di setoran rumah aja dan ngurangin beban kita juga nantinya. Alhamdulillah Kak Mel, satu-satu utang saya lunas sekarang. Saya terus berjuang salawatan, terus doain saya Kak biar utang saya di rentenir cepat lunas. Saya bener-bener tobat Kak Mel, pengen lepas dari riba. Saya udah lelah sama utang, saya benci banget sama riba, dan saya bersyukur gara-gara masalah utang saya jadi kenal salawat dan jadi lebih dekat ke Allah. Sebelumnya makasih banyak Kak Mel atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Kak Lenatan di Bekasi. Semoga utang-utangnya cepat lunas ya Kak. Sebenarnya ada 2 pendapat, nggak tahu sih berapa pendapat, cuman gini, yang aku tahu 2. Ada yang menganggap ngambil perumahan itu riba, ada juga yang bilang tidak riba, tidak termasuk riba. Aku nggak tahu nih ya teman-teman ya, tapi
kembali ke percayaan masing-masing. Kalau ada yang menganggap itu riba, monggo, yang tidak juga monggo. Tapi teman-teman ya, kalau sekiranya memberatkan, lebih baik jangan. Mendingan gak usah, tinggalkan. Minta sama Allah, minta rumah sama Allah yang tanpa harus nyicil. Cash ya Allah. Tapi gak mungkin mbak, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Apalagi kita sudah kenal sholawat. Tapi bersyukur sih alhamdulillah Kak Lenatan ini akhirnya mengenal yang namanya riba, akhirnya kenal yang namanya sholawat, dan sekarang mulai sholawatan. Walaupun hutang pastinya masih banyak, tapi alhamdulillah pasti aku yakin hatinya mulai tenang. Ya nggak Kak Lena? Ya teman-teman yang pada udah terlanjur kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, nggak usah putus asa. Ya nggak usah mikir, aduh berarti doa aku nggak dikabulkan dong karena aku punya hutang riba. Udah nggak usah dipikirin, itu mah Allah maha baik. Kemarin kita hilaf, sekarang kita bertobat, sekarang kita mohon ampun sama Allah. Makanya dengan tidak menambah hutang baru. Yang lalu biarlah berlalu, pelan-pelan minta tolong sama Allah buat bisa dibantuin lunas sampai lunas kreditan kita. Selanjutnya jangan nambah utang baru. Jangan kita bilang nyesel, kita bilang kapok atas kreditan rumah yang kemarin kita kredit mobil, kredit motor, malah nambah baru kredit kompor. Jangan ya teman-teman ya. Cuman kecil ini kompor doang, cicilannya murah, jangan. Katanya udah tobat dari riba. Selesaikan yang lalu, kemudian pelan-pelan nanti bisa beli apa-apa nggak pakai riba. Ya, oke teman-teman ya, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Kak Mai, Kak Lena lancar terus rezekinya, dimudahkan selalu sama Allah. Kak Lena semoga anak-anaknya juga soleh-soleha ya, yang pada di pesantren, masya Allah keren. Udah pokoknya bismillah, bebas dari hutang. 2024 utang semuanya lunas. Jadi insya Allah 2025 kita ketemu sama 2025, sama Allah diizinkan bertemu 2025, udah bebas sama yang namanya utang. Amin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga kalian yang nonton rezekinya barokah, doanya segera diijabah, amin. Dan semoga teman-teman pada istiqomah ya sampai kita kembali kepada Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.